Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana dari kelas 22 2B Manajemen. Nah, jadi di sini saya akan menyimpulkan materi sebelumnya yang berjudul pengambilan keputusan yang etis. Nah, jadi pengambilan keputusan yang etis yaitu proses pemilihan suatu cara dari beberapa alternatif dan keputusan yang dihasilkan tidak melanggar norma, hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan etis. Yang pertama, perkembangan moral. Fase ini adalah fase yang mengevaluasi kemampuan seseorang untuk menilai apakah ia benar-benar secara moral. Semakin besar perkembangan moral seorang, maka semakin sedikit ia akan tergantung pada pengaruh luar, sehingga ia lebih cenderung berperilaku etis. Nah, yang kedua adalah lingkungan organisasi. Nah, organisasi mempromosikan dan mendukung perilaku etis dengan memberi penghargaan atas penghambatan perilaku etis tertulis, perilaku moral orang tua yang tinggi, harapan kinerja yang relatif, dan evaluasi kinerja sebagai dasar untuk mempromosikan individu dan menghukum individu yang bertindak tidak etis. 3. Tempat kedudukan kendali. Jadi, tempat kedudukan kendali tidak lepas dengan struktur organisasi. Secara umum, orang dengan moral yang kuat lebih kecil kemungkinannya untuk membuat keputusan yang tidak etis jika mereka dikendalikan oleh lingkungan organisasi sebagai tempat tinggal yang kurang lebih sama sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan etis. Ada kemungkinan bahwa orang sudah memiliki moral yang kuat terkontaminasi oleh lingkungan organisasi sebagai tempat tinggal yang mengizinkan sesuatu mempromosikan praktik para pengambilan keputusan yang tidak etis. Nah, yang kelima ada rasional. Keputusan yang dihasilkan lebih objektif, logis, dan lebih transparan, konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Pengambilan keputusan yang etis. Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasio, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, dan konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran. Nah, jadi selain faktor-faktor ada juga dasar-dasar pengambilan keputusan yang etis. Yang pertama ada institusi. Pengambilan keputusan yang berdasarkan institusi atau perasaan bersifat subjektif sehingga mudah terkena pengaruh. Dalam pengambilan keputusan berdasarkan institusi ini, meski waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan relatif pendek, tetapi keputusan yang dihasilkan seringkali relatif kurang baik karena seringkali pengabaikan dasar-dasar pertimbangan lainnya. Yang kedua ada pengalaman. Pengambil keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan suatu, dapat memperhitungkan ruginya baik buruknya keputusan yang akan dihasilkan. Yang ketiga ada fakta. Pengaruh keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid dengan baik. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi sehingga orang dapat menerima keputusan-keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada. Yang keempat ada wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pemimpin terhadap bawahannya, atau oleh yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Hasil keputusan apa dapat bertambah dalam jangka waktu yang cukup lama dan memiliki otensiasi. Nah, jadi itulah tadi kesimpulan pada pertemuan diskusi pengambilan keputusan yang etis. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.